Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun berada saat ini. Sapaan firman Tuhan hari ini menyapa kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, doa memohon pengampunan dosa. Saudara yang terkasih, dalam Alkitab, dalam Lukas 18 ayat 9-14, di situ diceritakan melalui pengajaran Yesus kepada para muridnya, ada dua orang yang sedang berdoa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini dengan sombongnya, dengan angkuhnya berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi saudara-saudara, pemungut cukai ini ketika dia berdoa juga, dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya, dadanya, dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yaitu orang Farisi itu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, inilah pengajaran Yesus tentang doa. Dan sama halnya dengan teks ini, si pemazmur berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa dia telah berdosa dan melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Atas dosa yang telah dilakukannya itu, maka dampaknya dia tahu bahwa dia layak mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Bahwa roh Tuhan bisa berlalu dari dirinya, maka dia bisa mati. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia memohon pengampunan dari Tuhan. Ketika dia dibenarkan, ketika dia menerima kasih Tuhan, maka dia bersuka cita. Saudara-saudara, pemazmur di ayat 15 berjanji akan mengajarkan jalan Tuhan kepada mereka yang tersesat, mereka yang jatuh dalam dosa, mereka yang sudah berbalik dari jalan Tuhan. Ketika itu dia bernazar agar dia mengajak kembali, merebut kembali, mengembalikan kembali ke jalan Tuhan. Saudara yang terkasih, firman ini menyapa kita pada hari ini, mengajak kita untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati. Jangan sombongkan apa yang sudah kita lakukan. Justru semua yang kita lakukan itu adalah buah dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi tidak ada ruang kita untuk bermegah. Justru kita bermegah hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita lihat adalah mari sama seperti si pemazmur ini. Justru dia datang dalam doa ketika dia jatuh dalam dosa-dosanya. Dia tidak mau berlama-lama di dalam lumpur dosa dalam dirinya. Justru dia mau membebaskan diri dari lilitan,
dan genangan lumpur dosa yang menimpa dia. Lihatlah saudara-saudara, si pemazmur ini akhirnya mendapatkan juga anugerah Tuhan. Sama seperti orang pemungut cukai yang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dia menghampiri anugerah Tuhan, maka Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Saudara, segelap apapun hidupmu, Tuhan mau memberikan terang itu. Seberapa berat pun beban dalam dirimu, Dia mau mengangkat dengan memberikan anugerah keselamatan buat kita dan meringankan beban kita. Oleh karena itu, hari ini andalkanlah Tuhan dalam hidup kita dan mohonlah pengampunan dosa jikalau kita memang jatuh ke dalam dosa, karena anugerahnya akan memulihkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah, pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu agar datang kepadamu, ke dalam hadirat-Mu lewat doa-doa kami, lewat penyembahan dan syukur kami kepadamu. Dan pada kesempatan ini kami memohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan. Janganlah itu menghalangi anugerah-Mu. Janganlah membuat kami menjadi mati karena Roh-Mu keluar dan berpaling dari kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami, berkatilah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Anak-anak kami doakan agar Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kecerdasan, dan hati yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau berikan kesempatan buat mereka untuk bekerja. Bagi mereka ialah Bapa yang mau membangun usaha mereka, berikanlah Tuhan bantuan-Mu. Berikanlah mereka Tuhan jalan-jalan dan kemudahan-kemudahan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Horas.